merencanakan hidup Yusuf. Halo Sweetie Kids, Cornerstone Kids, dan semua anak-anak dimanapun kalian berada. Hari ini, Lause senang sekali bisa bertemu kalian di ibadah sekolah minggu. Nama Lause Wewe, yang akan memimpin ibadah kali ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua perlindungan-Mu dan juga pemeliharaan-Mu selama minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan beribadah dan memuji Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin selama ibadah berlangsung. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami semua, biarlah Roh Kudus-Mu berbicara atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Yusuf adalah anak Yakub yang disebut Israel. Ia tinggal di tanah Kanaan.
Ketika Yusuf berusia 17 tahun, ia biasa menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Kalian tahu nggak menggembalakan kambing domba itu seperti apa? Wah, menyenangkan bukan? Semuanya terlihat normal dan menyenangkan. Tapi rupanya kakak-kakak Yusuf tidak menyukai Yusuf. Hah? Memangnya kenapa ya? Karena Yakub sangat mengasihi Yusuf daripada kakak-kakaknya. Lalu, bukankah rasanya menyenangkan jika kita dikasihi? Coba kalian bayangkan, kalau kalian dibelikan mainan oleh papa atau mama, atau siapapun juga yang sayang dengan kalian. Nah, misalkan hari ini dibelikan mainan, besoknya dibelikan mainan, besoknya lagi, lagi. Wah, sampai kamarnya penuh dengan mainan. Tapi adik dan kakakmu hanya diberikan satu mainan saja. Apa yang dirasakan oleh adik dan kakakmu ya? Pasti kesel, gak adil. Kenapa aku cuma diberikan satu? Nah, sekira seperti itulah rasanya menjadi kakak-kakaknya Yusuf. Mereka iri hati dengan Yusuf. Mengapa ya Yusuf menjadi anak kesayangan Yakub? Wah, karena Yusuf adalah anak yang dinanti-nantikan setelah Yakub memohon kepada Tuhan selama bertahun-tahun. Nah, selain itu, Yusuf adalah anak dari Rahel, istri kesayangan Yakub. Tentu saja Yakub menjadi sangat sayang sama Yusuf. Karena begitu sayangnya, Yakub memberikan Yusuf sebuah baju yang maha indah, limited edition, khusus untuk Yusuf. Suatu kali Yusuf bermimpi. Lalu Yusuf menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Sungguh mimpi yang aneh ya. Apa maksudnya ya? Mimpi itu pun diceritakan kepada ayahnya Yakub. Lalu Yakub bertanya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu itu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Setelah itu, "Wah,
Gawat, gawat. Kakak-kakak Yusuf kesalnya sudah memuncak nih. Ketika Yusuf tidak bersama dengan mereka, kakak-kakaknya mempunyai rencana untuk Yusuf. Bukan rencana yang baik, tapi yang jahat. Mereka ingin membunuh Yusuf. Dan setelah dibunuh, Yusuf akan dilemparkan ke dalam sumur. Lalu mereka akan berbohong dengan mengatakan bahwa Yusuf mati karena diterkam binatang buas. Waduh, jahat sekali ya. Tapi Tuhan punya rencana yang baik untuk Yusuf. Melalui Ruben, Tuhan menyelamatkan Yusuf dari kematian. Ruben berhasil menggagalkan rencana jahat saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf. Lalu Yusuf menemui kakak-kakaknya di padang, tempat mereka menggembalakan kambing domba. Lalu Yusuf dibawa ke hadapan mereka, jubahnya ditanggalkan, lalu dibuang ke dalam sumur. Wah, kasihan sekali kamu Yusuf. Kakak-kakakmu di atas sana sedang menikmati makanan, sedangkan kamu di sini sendirian dalam kegelapan. Wah, suara apa itu? Sepertinya ada yang datang. Coba kita lihat. Ternyata mereka adalah pedagang dari Midian. Seorang kakak Yusuf yang bernama Yehuda berpikir bahwa akan lebih menguntungkan jika Yusuf dijual saja kepada pedagang itu. Kakak-kakak Yusuf yang lain juga menyetujuinya. Mereka menjual Yusuf kepada para saudagar itu. Dan Yusuf pun akhirnya dibawa ke Mesir. Lalu, apa yang dikatakan kepada ayah mereka ya? Mereka berbohong. Mereka memperlihatkan jubah Yusuf yang sudah dicelupkan darah kambing dan meminta Yakub untuk memeriksanya. Kemudian Yakub sangat sedih ketika didapati jubah anak kesayangannya itu bersimbah darah. Binatang buas telah memakannya. Sampailah Yusuf di rumah Potifar. Wah, asik, asik sekali. Sebagai seorang budak. Ya, budak kan orang yang diperjualbelikan. Walah, kayak barang aja ya. Beli, terima barang, lalu bayar. Seperti apa ya rasanya diperjualbelikan? Pasti tidak menyenangkan. Tapi nggak apa-apa deh, daripada tadi dia mati dibunuh oleh kakak-kakaknya. Ya, tentu saja karena Tuhan menyertai Yusuf. Meskipun menjadi budak, Tuhan membuat segala pekerjaan Yusuf selalu berhasil. Oleh karena itulah, Yusuf dikasih oleh tuannya yang bernama Potifar. Suatu ketika, Yusuf diajak oleh istri tuannya untuk berbuat dosa. Tapi Yusuf menolak. Ia ingat bahwa Allah tidak menyukai dosa. Ia pun lari. Kemudian istri Potifar mengatakan hal yang tidak benar kepada semua orang yang ada di rumah itu. Bahwa Yusuf sudah berbuat jahat kepadanya. Mendengar hal itu, Potifar sangat marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Tetapi sekali lagi, Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Wow, luar biasa! Suatu hari, di tempat tahanan, Yusuf kedatangan juru minuman dan juru roti kerajaan. Mereka dipenjara karena kesalahan mereka terhadap raja. Suatu hari, mereka bermimpi. Tapi mereka bingung karena tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan mimpinya. Melihat wajah mereka yang kebingungan, Yusuf pun bertanya kepada mereka. Lalu
mereka menceritakan mimpinya. Yusuf menjelaskan arti mimpi juru minuman itu. Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau menjadi juru minumannya. Yusuf berpesan kepada juru minum agar ia mengingat Yusuf apabila ia sudah kembali ke istana raja. Lalu, Yusuf juga menjelaskan arti mimpi juru roti. Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan akan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan daging dari tubuhmu. Dan terjadilah tepat seperti yang dikatakan Yusuf kepada mereka. Juru roti dihukum, juru minum kembali melayani di istana raja. Namun, apa yang terjadi kemudian? Juru minuman itu lupa pesan Yusuf. Sampai 2 tahun kemudian. Itu adalah mimpi Firaun. Apa artinya ya? Apakah kalian tahu? Ketika itu, Firaun sangat gelisah hatinya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpinya. Bahkan, seluruh ahli dan orang berilmu di Mesir pun tidak ada yang bisa. Mendengar hal ini, juru minum berkata kepada Firaun, ketika ia berada di dalam penjara, ia bertemu dengan seseorang yang dapat mengartikan mimpinya. Wah, siapakah dia? Ya, Yusuf. Yusuf dapat menjelaskan apa arti mimpi juru minum dan juru roti. Kemudian apa yang dikatakan Yusuf itu benar-benar terjadi. Wah, Firaun tidak sabar melihat siapa itu Yusuf. Lalu ia segera memanggil Yusuf ke hadapannya. Lalu ia menceritakan mimpinya itu. Yusuf menjelaskan arti mimpi Firaun tersebut. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu adalah 7 tahun. Dan ketujuh bulir gandum yang baik itu adalah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula dengan ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Wah, mimpi Firaun itu diulang sampai 2 kali. Artinya Allah telah menetapkan dan akan segera melakukannya. Harus ada seorang yang berakal budi dan bijaksana untuk menjadi penguasa di Mesir. Jelas, tentu saja ini bukan pekerjaan mudah. Nah, Firaun pun setuju. Lalu Firaun melihat bahwa Yusuf penuh dengan roh Allah, berakal budi dan bijaksana. Karena Allah telah memberitahukan kepada Yusuf semua yang akan terjadi. Maka Firaun pun mengangkat Yusuf berkuasa di seluruh tanah Mesir. Tepat seperti yang Tuhan beritahukan kepada Yusuf. 7 tahun kelimpahan. Dan tibalah tahun kelaparan. Semua negeri kelaparan. Kecuali satu negeri, yaitu di Mesir. Begitu pula tanah Kanaan tempat ayah dan saudara-saudara Yusuf berada. Maka Yakub, ayah Yusuf menyuruh saudara-saudaranya itu pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Lalu di Mesir, saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf. Namun mereka tidak mengenalinya karena Yusuf berpakaian seperti orang Mesir dan Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Tapi Yusuf tahu
bahwa itu adalah kakak-kakaknya. Setelah Yusuf memberitahu mereka, maka takutlah saudara-saudara itu. Mereka berpikir pasti Yusuf akan membalas dendam dan mencelakakan mereka. Tapi, apa yang terjadi? Yusuf menangis, memeluk mereka, dan mengampuni mereka. Ia berkata, "Janganlah bersusah hati, janganlah menyesal diri, karena kau menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Lalu Yusuf meminta saudara-saudaranya untuk menjemput Yakub, ayahnya. Yakub sangat gembira. Ternyata Yusuf masih hidup. Maka berangkatlah Yakub dan seluruh anak-anak dari saudara-saudaranya. Kambing ternak, harta bendanya juga dibawa ke Mesir. Dan mereka menetap di tanah Goshen yang ada di Mesir. Nah, dari kisah Yusuf ini, kita melihat turun naiknya perjalanan hidup Yusuf. Mulai dari Yusuf menjadi anak kesayangan ayahnya, dibuatkan jubah yang sangat indah. Yusuf dibenci kakak-kakaknya. Yusuf dibuang, dijual, menjadi budak di Mesir. Lalu ia menjadi kesayangan Potifar. Tapi dia difitnah, dipenjara. Namun kemudian dia menjadi kesayangan kepala penjara. Sampai diangkat Firaun untuk menjadi penguasa di Mesir. Dan menyelamatkan ayah dan saudara-saudaranya dari bencana kelaparan. Allah menyertai Yusuf sepanjang waktu, dalam keadaan yang baik maupun yang buruk. Allah bisa saja mencegah hal yang buruk terjadi pada Yusuf. Tapi Allah mempunyai rencana dan tujuan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Semuanya itu untuk menyatakan kebesarannya dan menggenapi rencananya, menyelamatkan umatnya dan membawa kebaikan bagi kita, umat pilihannya. Allah mengizinkan Yusuf mengalami kesulitan agar ayah dan saudara-saudaranya itu terhindar dari kelaparan. Allah merelakan Yesus mengalami kesulitan, bahkan sampai mati di atas kayu salib, agar kita semua ini diselamatkan dari dosa. Allah kita adalah Allah yang sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Allah berdaulat dalam segala sesuatu. God intended it for good. Apakah kamu sedang mengalami kesulitan saat ini? Mungkin keadaan yang kau alami sekarang membuat kamu tidak nyaman, membuat kamu merasa sedih. Tapi ingatlah, Tuhan Yesus bukan Tuhan yang jauh daripadamu. Datanglah kepadanya, berbicaralah kepadanya melalui doa. Dia mengerti segala persoalan yang sedang kita hadapi. Karena Tuhan Yesus juga pernah mengalami apa artinya dikhianati, disakiti, difitnah ketika ia menjadi manusia di bumi ini. Dia akan selalu menyertai kita, ada bersama dengan kita untuk menjalani rancangan yang terbaik untuk hidup kita. Nah, menurutmu, apakah itu rancangan yang terbaik? Rancangan terbaik bukan berarti segala sesuatunya terlihat indah, selalu nyaman. Bukan berarti juga selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi rancangan yang terbaik adalah dalam keadaan apapun juga, percayalah bahwa Allah yang setia dan kasih memegang kendali dalam hidup kita. Di dalam hidupku, rancangan indah
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu Di dalam hidupku, ku bersyukur. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala Yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memelihara hidup kami, meskipun kami dalam kondisi situasi yang mungkin kami merasa sulit dan tidak nyaman. Kami mau yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sudah merancangkan hidup kami, memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pimpin kami dalam menjalani kehidupan kami, biarlah Tuhan yang memegang kendali sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, mari sekarang kita baca yuk ayat hafalan untuk minggu ini. Dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seringkali kita kesel, frustasi, nggak sabar menghadapi keadaan sehari-hari. Seperti tisu tadi yang terlipat-lipat, dicoret-coret dan dimasukkan ke dalam air. Kalau tisu itu bisa berbicara, mungkin dia akan berkata, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi ternyata akhirnya indah, bukan? Mungkin kita juga mengalami dalam hidup kita. Kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Tapi setelah kita melewatinya, kita baru menemukan bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Ia sedang membentuk kita. Dan rancangannya selalu yang terbaik untuk kita. Oke, anak-anak, sampai di sini ya ibadah sekolah minggu kita. Jangan lupa ya, God intended it for good. God bless.